Jadi langsung pesen aja di keranjang, masukin, terus bayar gitu. Mungkin 3 bulan sekali. Karena aku fans K-pop, jadi kayak belanja album K-pop. Belanja online tuh diperbolehkan gitu, nggak ada yang dirugikan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Zaki Dosar Muhammad pada proyek Tanya Ustadz. Kali ini kita akan membahas tentang apa sih belanja online itu. Dan kebetulan belanja online di era modernnya saat ini sangat dan bahkan sangat sering sekali kita pakai dalam proses jual beli. Mari kita simak tentang jual beli online. Pernah? Pernah? Oh ya, sering. Pernah. Iya, kalau aku cukup sering buat belanja online. Aku juga cukup sering, bahkan Alhamdulillah. 90%. 90%. Sekitar sebulan 2 kali. Gak sering, tapi sih kadang-kadang jika ada kebutuhan. Kalau misalnya dalam sebulan gitu, kan biasanya Shopee ada kayak event tanggal kembar gitu. Ya itu, kayak sekitar 2 kali 3 kali sebulan. Mungkin 3 bulan sekali. Bagus. Kalau dari aku 1 bulan itu bisa sekitar 5 atau lebih. Aku juga sama, sekitar 5 atau 7 kali biasanya 1 bulan. 5. Tote bag, terus make up kayak lipstick, bedak, kayak gitu. Lebih ke barang sehari-hari sih, kayak pakaian, kayak apa ya, peralatan rumah gitu. Kadang buku beli di online. Macem-macem. Kalau karena aku fans K-pop, jadi kayak belanja album K-pop, terus kayak outfit Korea kayak gitu. Siap paling kepo. Iya, agak sama sih, cuma nggak sesering ini. Kok menyakitkan gitu Sepatu. Biasanya tuh kalau belanja online tuh belinya kayak baju atau alat-alat lainnya itu kayak ATK itu bisa belanja online juga. Hampir sama sih, baju, skincare, kemudian alat tulis dan lain sebagainya. Karena saya memilih belanja online itu lebih ringkes saja, mempersingkat waktu biar nggak terlalu lama di tokonya. Jadi langsung pesen aja di keranjang, masukin, terus bayar gitu. Lebih lebih gampang, kita gak usah ke toko gitu. Karena belanja online Ada beberapa diskon sih di beberapa toko kayak Shopee kan kadang kasih potongan harga Wah, bagus. kayak dari ini. terus biasanya harga-harganya lebih murah gitu. Soalnya kan kalau belanja offline biasanya ada pajaknya, ada kayak gitu-gitu. Karena harganya lebih murah sih. Kalau aku murah, kemudian kita bisa scroll kan, bisa milih dengan bebas. Kemudian banyak diskon juga. Alhamdulillah. Iya, sama. Kayak lebih leluasa belanja online juga daripada offline. Terus kan langsung dari tokonya tuh dikirim, jadi kita nggak perlu keluar-keluar gitu. Bukan lebih. Menurut saya, kalau yang sekarang ini ya, yang sudah terjadi itu sebaiknya kalau mau jualan online itu kita itu benar-benar menampilkan produk itu sesuai dengan yang kita jual. Jadi tidak boleh memanipulasi dari gambar-gambar di online gitu. Kayak di Google itu kan ada kan, kayak misalnya jual roti apa gitu, ditampilinnya nggak sesuai dengan real pic-nya. Nah itu Real pic. membuat pelanggan kecewa kadang gitu. Betul. Kan dalam Islam sama aja kayak menipu. Gitu. Ya kan bener? Iya, bener lah. Sudah mewakili, karena kan juga kalau ternyata barang tidak sesuai bisa dikembalikan. Sudah nggak sih? Saya kan udah kayak apa ya? Udah ada kayak deal-dealan nggak Iya. sih, Iya, deal-dealan iya. gitu antara penjual sama pembeli, udah saling setuju gitu, menyetujui harga dan itulah lain-lain. Jadi udah. Menurut saya sih diperbolehkan selagi belanjanya itu bermanfaat dan nggak berlebihan. Kalau
Kalau menurut aku pribadi belanja online tuh sama aja ya, kayak kita bertemu dengan orangnya langsung tapi melalui via online. Jadi di situ kan ada fitur chat nih Kak. Apakah kita bisa membeli secara langsung atau tidak? Nah, itu tergantung. Kan ada tuh belanja online tapi ketemu COD kayak gitu sih. Jadi menurut aku nggak apa-apa aja. Kalau dari saya juga kurang lebihnya sama, karena emang belanja online tuh diperbolehkan gitu, nggak ada yang dirugikan juga. Karena kita juga butuh efisiensi nggak sih biasanya? Nggih. Mengenai belanja online yang sering kita pakai dalam bertransaksi, penjualan maupun pembelian. Ini sempat menjadi sebuah pertanyaan pada muktamar di suatu organisasi yang besar. Apa sih sebenarnya hukumnya tentang belanja online itu? Belanja online ini adalah transformasi dalam sebuah penjualan. Kalau dulu itu sistemnya barter dan itu offline, antara penjual al-mabi dan mustari itu saling bertemu. Tapi karena kecanggihan yang namanya teknologi, hebatnya sekarang orang-orang dalam mengoperasikan teknologi sekarang, akhirnya adalah yang namanya aplikasi. Lah, lewat aplikasi ini akhirnya dibahas dalam konferensi itu yang kemudian melahirkan sebuah hasil yang membolehkan dalam syarat apa yang menjadi barang yang dijual itu harus terlihat, dan terlihatnya bukan hanya untuk penjual tapi juga pembeli. Jadi contoh apa yang kita lihat di aplikasi penjualan online itu semuanya sudah dibolehkan. Karena yang pertama ada fitur kita melihat barang yang mau kita beli. Yang kedua, kita bisa mengechat toko yang ingin kita beli. Ketiga, apabila barang yang kita beli tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka bisa dikembalikan. Tentunya dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Nah, makanya dalam online itu jangan sampai seperti yang kita ketahui di video-video, ada orang beli barang ini kemudian nggak setuju karena tidak seperti apa yang kita inginkan, padahal sudah kita robek ininya, isinya sudah kita ambil. Sedangkan syarat dari perusahaan tersebut ketika yang mengembalikan adalah dengan menjaga resi ataupun pengiriman itu. Maka itu yang kemudian harus kita ketahui tentang jual beli online. Tapi ketika hal ini tidak kita ketahui, kemudian kita banyak protesnya, akhirnya menimbulkan banyak kemadorotan. Contohnya seperti tadi, ada yang ingin membeli ini tapi tidak sesuai ekspektasi, habis itu dirusak, habis itu merusak keikhlasan antara penjual dan pembeli. Karena dalam berjual beli di Islam kita diajarkan yang namanya tarodin. Apa itu tarodin? Kepuasan. Nah, yang harus kita garis bawahi adalah kenapa sih sebenarnya belanja online maupun belanja apapun itu ada yang namanya rukunnya, ada yang namanya syaratnya. Karena sudah jelas dalam hadis Nabi. Nah, Rasulullah SAW an bai'il ghuror, yaitu barang siapa kita diharamkan, dilarang oleh Nabi kita melakukan penjualan yang menipu. Itu jelas sudah dilarang. Karena sejatinya kita sekarang saat ini di akhir zaman sedang pada zaman tipu-tipu. Nah, ini semuanya ada untuk keberkahan kita semuanya, untuk kemaslahatan kita semuanya, untuk tujuan kita bersama, agar antara penjual dan pembeli dan kita semuanya mendapatkan apa yang kita inginkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.